Oke, apa ini? Bang, soal kabarnya Loli seperti apa? Saya sampaikan bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul nih kita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya kita seperti itu. Ada bukti-bukti apa Bang? Bukti visum sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan. Visumnya ada. Saya tidak perlu sampaikan, yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh pada hari Jumat di rumah sakit Pertamina, seingat saya. Jadi kalau CCTV ada di penyidik, karena itu ada menjadi wilayahnya penyidik di PPKT sini. Itu kejadian jam berapa Bang itu? Jam kejadian yang jelas hari Jumat dini hari sekitar jam 2, jam 3, saya lupa jamnya, ya antara hari itulah. Jadi saya tidak bisa pastikan daripada saya salah, antara Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari. Bang, kronologi pengeroyokannya gimana Bang? Bang, kronologi dugaan pengeroyokannya seperti apa Bang? Itu nanti ini kita jelaskan pada saat dia diperiksa hari Jumat pagi itu dia sudah sampaikan dan videonya ada sama saya. Pada saat saya minta dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dia dikeroyok. Sebagai seorang wanita, dia dikeroyok lebih dari 1 orang dan yang mengeroyok ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Alasan pengeroyokan itu apa Bang? Alasan pengeroyokannya apa Bang? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas itu adalah dalam proses. Jadi biar saja diproses oleh penyidik dan kita sudah diperiksa. Jadi Nikita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Terlapor berapa orang Bang? Iya, 2 orang, Inisialnya Bang? RAN dan AS. Ada perlawanan nggak Bang dari Niki pas? Ya, mereka saling. Yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu langsung dikeroyok atau gimana Bang? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan. Bang, Niki datang sendiri atau Rame-rame Bang. siapa Bang? Kemarin pas hari malam itu Bang, Jumat malam itu Bang. Kejadian, Saya kan bawa sebelum kejadian sama tim dia. Niki kan pasti sama timnya. Setelah itu saya datang. Setelah itu ada kejadian, kita minta supaya ada CCTV biar diserahkan ke penyidik. Kejadiannya seperti apa, Niki lapor, Niki minta visum. Setelah dilakukan visum pada hari Jumat, Niki juga diperiksa. Disitulah Niki menceritakan semua. Apa yang diceritakan Niki adalah bagian dari proses pemeriksaan, tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas ada seorang wanita yang dikeroyok lebih dari 1 orang. Bang, dalam rangka apa Niki pagi-pagi ke Polres Jaksel Bang? Tidak perlu saya jelaskan, Anda lebih tahu ada apa pada hari Jumat. Bang, tapi kan selain melaporkan itu juga dilaporkan Bang atas Ya itu silakan kalau mau lapor, yang jelas Niki dikeroyok dan itu laporannya ada buktinya, ada CCTV-nya. Orang lain melapor di Indonesia itu adalah hak untuk membuat laporan di kantor. Kapan Niki akan diperiksa? Yang jelas Niki sudah diperiksa. Pada hari Jumat Niki sudah dimintain keterangan, sudah dilakukan visum dan juga sudah diperiksa. Artinya dimintain keterangan dan visum. Kapan akan dipanggil lagi Bang? Itu panggil lagi urusannya penyidik. Bang, mengenai yang ke Niki dilaporkan oleh RAN mengenai pengeroyokan itu Salah Anda.
Anda baca dulu sebelum Anda tanya Penganiayaan. penganiayaan. Nah, jadi Seperti apa, Bang? supaya tanya itu jangan nanti Anda salah. Laporannya penganiayaan, tapi Niki melaporkan pengeroyokan. Ini seperti apa, Bang? Itu apakah ini Saya tanya kepada yang lapor. Saya kuasa hukum Niki, saya hanya menjelaskan yang Niki laporkan. Seperti itu biar fair. Yang jelaskan biar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi Niki saat ini Niki gimana? dalam keadaan sehat, memang ada beberapa rambut yang sempat rontok bahasanya ya. Dan itu adalah, saya nggak tahu lah harus menjelaskan seperti apa, itu bagian dari proses pemeriksaan. Bang, Yang luka nggak bang? Didapat oleh Niki apakah ini dampak dari Loli kabur dari Safe House bang? Saya nggak boleh jelaskan. Itu kan pertanyaan ada di berita acara pemeriksaan. Bang, tapi ini Alasan Loli sendiri kabur dari Safe House kenapa tuh bang? Tanya yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu mengaku nggak pernah dijenguk, mungkin abang boleh komentar. Iya bang. Kenapa? Lalu mengaku nggak pernah dijenguk, Bang. 5 bulan mungkin tidak pernah didampingi juga katanya. Kata apa? Kata siapa? Kata Loli bang, kata Loli waktu di video itu. Anda tanya ke Dinas, jangan ke saya. enggak Jadi apakah tanya ke Dinas bagaimana enggak kejadiannya. tapi Bang, apakah benar Niki nggak pernah Kenapa? jenguk, Bang? Saya tidak pernah tanya, tidak ada kaitannya dengan persoalan. Jadi yang saya tanya persoalan hukum sama dia. Kalau urusannya di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Terkait Loli mau diadopsi lah. Si Loli, Laura juga saat di rumah Safe House ada penyidik laki-laki gimana ya bang? Gimana? Bukan saya. Nggak mungkin Anda salah, Anda salah. Jadi Di rumah sakit. tanya ke rumah sakit. Gitu aja, simpel saya. Kejadian di rumah sakit, tanya siapa yang membawa ke rumah sakit. Kalau kejadiannya di Dinas Perempuan, tanya ke saya. Jangan ke saya. Saya pengacaranya Niki yang saya tahu di sini saat dia membuat laporan polisi. Tapi setahu abang Niki pernah jenguk bang selama 5 bulan itu. Nanti saya tanya Niki kalau dia ketemu saya. Saya belum ketemu lagi sejak hari Jumat. Tapi Bang, beberapa waktu lalu kan sempat dibilang bahwa hubungan antara Niki dengan LM itu baik-baik saja, tapi ternyata kan kemarin sempat itu gimana sih Bang? Saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam cerita dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nggak ada masalah ya sudah. Itu yang saya harus percaya. Bang, kalau versi Nikita Mirzani yang duluan siapa bang? Pihak terlapor atau yang Kenapa? memulai duluan? Itu BAP. Oh, iya. Tapi Bang sangat disayangkan nggak sih harus ada perseteruan ini Bang antara anak sama ibu gitu. Nah, itu nanti itu bagian dari persoalan. Jadi biar kita tidak bias, saya akan jawab sesuai dengan persoalan. Ya, Bang, sebagai soal kuasa hukumnya gitu loh Bang, seperti Ya, apa? dia yang mana ini? Kan banyak sekali. nih. Yang antara ibu dan anak ini Bang. Ya kan tidak ada persoalan, itu hanya kesalahpaham, itu biasa lah. Kalau misalnya itu ribut-ribut ya sudah, gitu loh. Yang jelas ibu pada saat itu mencarikan keadilan buat anaknya. Bang Niki udah jenguk di RS Polri bang? Kenapa? Yang dia ada di sana Niki tidak tahu. Jadi Niki nanti itu urusan lain. Saya akan tanyakan kepada Nikita seperti apa. Tapi Bang, Niki so- ada niat untuk menjenguk Loli sendiri bang? Nanti saya tanya, sebentar lagi saya telepon Niki, hasil teleponnya saya sampaikan. Bang, tapi Loli nggak mau dijenguk sama Niki. Bang. Saya harus minta izin sama yang punya anak. Yang punya anak namanya Nikita Mirzani. Jadi kalau saya tanpa izin dari Nikita Mirzani tidak mungkin saya bisa menjenguk. Bang, Bang, tapi tanggapan Loli abang nggak mau dengan dijenguk ibunya, tanggapan Bang. abang dengan dari pihak Bang Rasman yang ikut andil untuk ini seperti Tanya apa? ke penyidik. Ya oke dari Tanya ke penyidik, tanya tentang Dinas Perlindungan Anak, bagaimana anak yang di bawah umur, bagaimana anak yang dewasa menurut hukum itu umurnya berapa. Saya tidak perlu tanggapi karena itu adalah ada hitam putihnya persoalannya. Tapi Bang, sangat soal- disayangkan ya sih Bang, artinya ada permasalahan ini lagi Bang. Kenapa? Ya sangat disayangkan ya sih. Maksudnya gitu. disayangkan apa? Sayang-sayangan. Ya sayang-sayangan antara Itu adalah bagian dari persoalan. Jadi dalam persoalan itu pasti akan muncul macam-macam persoalan, mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Itu saya sampaikan seperti itu. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau balik, nanti saya balik lagi. Bang, soal adopsi Iya. oleh Rasman gimana bang? Saya tidak menanggapi hal-hal yang menyimpang dari itu. Oke. Thank you. Jawabannya cukup. Kasus laporan Niki dan Fadil dianggap Nikita Mirzani itu stagnan. Tanya Niki nanti, karena saya belum ketemu dia. Jadi pemahamannya seperti apa, tanya ke penyidik ya. Bang permasalahan kasusnya Fadel yang dianggap terlalu lama gimana Bang? Itu prosesnya yang tahu saya. Jadi saya tidak bisa menanggapi apa yang diproses, apa yang dicipta, apa semua itu yang tahu kan saya. Jadi saya tidak boleh mengomentari apa yang saya tahu. Paham ya? Ya Bang, artinya belum selesai masalah ini ada lagi masalah yang lain. Kenapa?
Baru ada masalah ini, timbul lagi masalah lain gimana bang? Maksudnya gimana? Tim? Ini Itu kan dari Apakah Niki maksudnya khawatir kasus pada ini akan SP2 atau gimana? kita percayakan ke penyidik karena bukti itu ada. Jadi gini, saya buka saja, ada surat perintah penyidikan, ada 2 surat perintah penyidikan, tanya ke Humas. Surat perintah penyidikan 2 itu surat perintah penyidikan dengan siapa? Ya, itu nanti bisa menjawab pertanyaan Anda semua yang saat ini ingin bertanya. Tanya ke Humas, Bu, apa benar ada 2 surat perintah penyidikan? Di situ akan terjawab. Bang SP2HP maksudnya bang? Penyidikan itu surat perintah penyidikan. Lain. Kalau SP2HP surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi memberitahukan si A, si B, si Fulan sudah diperiksa. Tapi kalau proses penetapan dinyatakan bahwa ada surat perintah penyidikan, bahwa naik proses itu dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kalau proses tahap penyidikan berarti ada dan ditemukan dugaan perbuatan pidana. Itu namanya penyidikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.